warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnur Liza Fitrah dengan NIM 23020950030. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan K3. Dimulai dari masa prasejarah. Nah, pada masa prasejarah itu manusia purba mengandalkan insting bertahan hidup, menghindari bahaya saat berburu dan mencari tempat yang aman. Mereka mulai menggunakan alat sederhana seperti tombak, kapak untuk melindungi diri serta menciptakan tempat tinggal yang lebih aman dari ancaman hewan buas dan cuaca yang ekstrim. Nah, selanjutnya yaitu pada zaman kuno. Nah, pada zaman kuno ini pembangunan piramida Mesir tahun 2600 sebelum Masehi dan tembok besar Cina 2200 sebelum Masehi menerapkan sistem rotasi kerja dan alat bantu sederhana. Nah, Kode Hammurabi 1750 sebelum Masehi menetapkan kompensasi bagi pekerja yang cedera. Peradaban Yunani dan Romawi juga mulai menerapkan prinsip keselamatan kerja pada pembangunan gedung dan jalan dengan memberikan pelatihan kepada pekerja bangunan. Selanjutnya pada masa revolusi industri yaitu abad ke-18 sampai 19. Yaitu pada masa ini mesin tanpa pengaman, jam kerja panjang, dan lingkungan kerja berbahaya menyebabkan banyak kecelakaan dan penyakit. Kesadaran akan regulasi K3 mulai tumbuh. Penyakit akibat paparan bahan kimia dan debu industri semakin meningkat, memicu seruan untuk reformasi undang-undang ketenagakerjaan. Nah, selanjutnya pada abad ke-20, ILO didirikan 1919, di mana standar K3 mulai diterapkan secara global. OSHA 1970 di AS memperkuat aturan keselamatan kesadaran terhadap kesehatan mental pekerja. Juga mulai meningkat dengan perusahaan mulai menerapkan kebijakan kesejahteraan mental bagi karyawan. Selanjutnya yaitu di Indonesia tahun 1970-an. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 menjadi dasar hukum K3 di Indonesia, meliputi pencegahan kecelakaan dan kesejahteraan kerja. Nah, pemerintah mulai mewajibkan perusahaan untuk memiliki prosedur keselamatan yang jelas serta audit K3 secara berkala. Selanjutnya pada masa teknologi modern, yaitu masa sekarang. Nah, yaitu terdapat pemanfaatan AI dan IoT untuk pemantauan kondisi kerja secara real time serta penggunaan drone untuk inspeksi. Nah, teknologi wearable juga digunakan untuk memonitor kondisi kesehatan pekerja di lingkungan kerja beresiko tinggi. Nah, selanjutnya yaitu regulasi ketat. Standar internasional seperti ISO 45001 dan peraturan nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 di Indonesia semakin memperkuat perlindungan pekerja. Banyak perusahaan menerapkan sertifikasi K3 sebagai standar wajib untuk memastikan keselamatan kerja. Selanjutnya yaitu kesadaran K3 meningkat. Pelatihan berbasis VR, penggunaan alat pelindung dari APD modern, dan program kesejahteraan pekerja menjadi standar di banyak industri. Penggunaan sistem keselamatan berbasis teknologi juga mulai diterapkan untuk mengurangi risiko kecelakaan. Selanjutnya yaitu digitalisasi K3. Penggunaan software manajemen K3 untuk pencatatan pelaporan dan analisis data guna mengurangi risiko kerja. Nah, banyak perusahaan menggunakan sistem berbasis cloud untuk memantau kondisi pekerja dan merespon insiden secara lebih cepat. Nah, ada juga Hari K3 Nasional. Nah, diperingati setiap tanggal 12 Januari untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja. Pemerintah dan perusahaan swasta aktif melakukan kampanye keselamatan dan pelatihan untuk menekan angka kecelakaan kerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah studi kasus kecelakaan kerja yang dimana seorang pekerja PT ITSS meninggal saat buka gulungan strip baja. Kecelakaan kerja terjadi lantaran lemahnya sistem K3. Nah, artikel ini melaporkan kecelakaan kerja yang terjadi di PT Indonesia Singhan Stainless Steel atau ITSS, di mana seorang pekerja berinisial
EJ meninggal saat membuka gulungan strip baja. Kecelakaan ini terjadi pada 5 Februari 2025, sekitar pukul 21.00 WITA di Departemen Produksi Baja. Korban diduga terhimpit karena gulungan strip baja yang tidak berada pada posisi yang tepat dan bekerja tanpa pengawasan. Nah, kejadian ini memperpanjang daftar kecelakaan kerja di perusahaan tersebut yang dituding memiliki sistem K3 yang lemah. Serikat Buruh menuding manajemen PT ITSS lalai dalam menerapkan K3 dan meminta pertanggungjawaban hukum. Selain itu, perusahaan juga diduga melakukan pemberangusan serikat buruh atau union busting dengan memecat salah satu pengurus serikat pekerja secara sepihak. Nah, baik, adapun analisis kekurangan penerapan K3 dari kasus ini, yaitu yang pertama, kurangnya pengawasan saat bekerja. Korban bekerja tanpa pengawasan saat membuka gulungan strip baja. Dalam K3, setiap pekerjaan dengan risiko tinggi harus diawasi oleh tenaga ahli atau supervisor untuk memastikan prosedur keselamatan dipatuhi. Yang kedua, yaitu tidak adanya prosedur penanganan yang tepat. Strip baja yang tidak berada pada posisi yang tepat menjadi penyebab utama kecelakaan ini. Hal ini menunjukkan kurangnya standar operasional prosedur atau SOP yang mengatur cara aman dalam menangani material berat seperti gulungan baja. Nah, yang ketiga yaitu kurangnya perlindungan terhadap pekerja. Insiden ini bukan yang pertama terjadi di PT ITSS yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak melakukan perbaikan sistem K3 secara signifikan. Padahal regulasi K3 mewajibkan perusahaan untuk melakukan evaluasi risiko dan mencegah terulangnya kecelakaan kerja. Nah, yang keempat yaitu minimnya tanggung jawab perusahaan. Serikat pekerja menuding perusahaan lalai dan tidak manusiawi dalam penerapan K3. Seharusnya perusahaan memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan keselamatan pekerja serta melakukan investigasi dan perbaikan setelah insiden terjadi. Nah, yang kelima yaitu indikasi union busting. Dugaan pemutusan hubungan kerja terhadap pengurus serikat pekerja dapat menghambat advokasi keselamatan kerja. Padahal serikat buruh memiliki peran penting dalam mengawasi dan menuntut penerapan K3 yang lebih baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah studi kasus yaitu kurangnya penerapan K3 di bidang IT. Di sini saya mengambil berita dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan, di mana pada berita ini itu diberitakan bahwa 5 pekerja di PT Telkom tersengat listrik di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. 2 orang tewas. Adapun beritanya yaitu 5 pekerja PT Telkom di Luwu Utara, Sulawesi Selatan tersengat listrik saat memasang kabel jaringan. Nah, 2 diantaranya meninggal dunia, sementara 3 lainnya mengalami luka bakar. Insiden ini terjadi ketika tiang yang digunakan untuk memasang kabel menyentuh kabel listrik bertegangan tinggi. Selanjutnya analisis kasusnya. Adapun penyebab dari insiden ini yaitu kurangnya koordinasi dengan pihak terkait mengenai keberadaan kabel listrik bertegangan tinggi dan tidak adanya prosedur keselamatan yang ketat. Selanjutnya adapun pencegahan dari insiden ini yaitu sebelum melakukan pekerjaan instalasi perlu koordinasi dengan perusahaan listrik setempat untuk memastikan area kerja aman. Selain itu, pekerja harus dilengkapi dengan APD yang sesuai dan diberikan pelatihan mengenai bahaya listrik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.